이거 왜 이래? 내가 전화할게. Dongju segera pergi untuk menyelamatkan diri. Ia langsung menuju ke parkiran dan, sesampainya di sana, ia melihat bahwa pengawal pribadi Pak Yum ternyata sudah menunggu. Melihat hal itu, Dongju marah dan langsung menabrak pengawal tersebut. Setelahnya, ia segera pergi ke rumah Pak Yum bersama pengawalnya dan dengan tegas mengatakan bahwa ia belum ingin kehilangan nyawanya. Ia juga meminta pengampunan dari Pak Yum. Awalnya, Pak Yum menolak permintaan Dongju. Namun, Dongju mengatakan bahwa ia memiliki uang sebesar 39 miliar won yang siap ia berikan. Mendengar hal itu, Pak Yum yang terkenal mata duitan pun akhirnya setuju. Namun, Dongju mengajukan syarat, ia akan mentransfer 2 miliar won terlebih dahulu, kemudian 7 miliar won lagi jika ia berhasil keluar dari rumah Pak Yum dengan selamat. Sisa 30 miliar won akan ditransfer setelah ia benar-benar aman dan diperbolehkan pergi tanpa gangguan. Dongju langsung mentransfer 2 miliar won seperti yang dijanjikan, lalu meminta Pak Yum untuk mengeceknya. Setelah diperiksa oleh pengawal, terbukti bahwa uang tersebut sudah masuk ke rekening Pak Yum. Menariknya, rekening yang digunakan Pak Yum adalah rekening di Bank Swiss, yang sering digunakan untuk menyimpan dana gelap. Setelah urusan itu selesai, Dongju segera pergi. Sementara itu, Unam sedang meminta beberapa makanan dari bibinya. Di sanalah mereka berdua kembali bertemu. Tanpa banyak bicara, Dongju langsung menarik Unam ke tangga dan menciumnya. Padahal, Unam sudah menjadi istri orang lain. Anehnya, Unam sama sekali tidak menolak. Namun, momen itu hampir berantakan ketika suami Unam tiba-tiba datang. Untungnya, Dongju segera pergi sebelum ketahuan. Ia sempat mengira Unam terjatuh karena beberapa barang yang dibawanya berserakan di lantai. Namun, Unam hanya diam dan tidak mengatakan apapun. Sesampainya di rumah, Dongju memeriksa mobilnya dan menemukan bahwa seseorang telah memasang alat pelacak di bawahnya. Ia segera mencopot alat itu, menduga bahwa pelacak tersebut dipasang oleh Pak Yum Jangso. Setelah itu, ia menelepon seseorang wanita yang bernama Guhi. Dongju meminta pinjaman uang darinya, yang kebetulan memiliki toko alat musik seperti gitar dan lainnya. Guhi setuju dan meminta Dongju datang ke rumahnya. Tak lama setelah itu, Dongju tiba di rumah Guhi dan meminjam sejumlah uang dalam jumlah besar. Guhi tidak keberatan karena memiliki cukup banyak uang. Selain itu, ia juga memiliki keahlian dalam meretas situs. Ia pun bertanya kepada Dongju mengapa ia menggunakan situs miliknya untuk meretas akun ban milik Pak Yum. Saat Dongju hendak mentransfer uang 2 miliar won, ia memanfaatkan kesempatan untuk meretas akun ban milik Pak Yum. Kebetulan saat itu, Pak Yum sedang mendengarkan musik, sementara Dongju berusaha mengalihkan perhatian pengawal Pak Yum. Begitu situasi memungkinkan, Dongju mulai meretas akun tersebut dan berhasil. Setelah itu, Dongju langsung menelepon Guhi untuk membantunya meretas akun ban milik Pak Yum. Ia juga meminta 2 ponsel sekali pakai dari Guhi. Kemudian, Dongju menelepon Pak Yum dan mengatakan bahwa ia telah mentransfer sisa 7 miliar won. Pak Yum pun segera mengecek rekeningnya dan mendapati bahwa uang tersebut memang sudah masuk. Pada saat itulah, Dongju dengan cermat mencuri kata sandi yang diketik oleh tangan kanan Pak Yum. Karena memiliki daya ingat yang kuat, Dongju hanya perlu melihat sekali untuk langsung menghafalnya. Sambil tersenyum penuh kepuasan, ia hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk mengambil alih akun tersebut sepenuhnya. Setelah itu, Dongju mampir ke toko roti milik ibunya Sunu, anak dari Pak Cha. Tak lama kemudian, Sunu menghampirinya dengan ekspresi bingung, mencoba menebak identitas Dongju. Awalnya, ia mengira Dongju adalah seorang polisi. Namun, begitu Dongju keluar dari mobilnya, Sunu sempat merasa takut. Namun, ketakutan itu segera sirna saat Dongju justru membantunya mengangkat barang-barang ke dalam toko. Tak lama, Ibu Sunu datang dan bertanya kepada putranya apakah ia mengenal Dongju. Kemudian, ia sendiri menghampiri Dongju dengan tatapan penuh curiga, mengingat ia tahu bahwa Dongju adalah kenalan Pak Cha. Dongju pun bertanya mengapa Sunu tidak mewarisi nama keluarga Pak Cha.
Ibu Sunu dengan tegas menjawab bahwa ia tidak menginginkannya. Namun, Dongju berkata bahwa cepat atau lambat, kebenaran akan terungkap dan Sunu mau tak mau harus menerima nama keluarga Pak Cha. Tanpa sepengetahuan mereka, Sunu diam-diam mengikuti Dongju. Setelah itu, mereka sempat mengobrol, bermain bersama, dan bahkan berfoto. Dongju lalu mengirimkan foto-foto dan aktivitas mereka kepada Pak Cha. Mendapat kiriman tersebut, Pak Cha sangat senang hingga tak sabar ingin Sunu mengetahui bahwa dirinya adalah ayah kandungnya. Karena itu, ia mengajak Dongju untuk makan malam bersama keluarga besarnya. Sebenarnya, ia juga penasaran dengan luka di leher Dongju, tetapi ia memilih untuk tidak bertanya. Tiba-tiba, Dongju meminta cuti. Pak Cha pun mengizinkannya, mengingat Dongju sudah lama sekali tidak mengambil cuti. Saat mereka berkumpul di ruang keluarga, tiba-tiba Unam datang dalam kondisi mengenaskan, wajahnya penuh lebam. Ternyata, ia baru saja bertengkar dengan suaminya, Hui Chol. Dongju ingin menyentuhnya, tetapi ia harus menahan diri. Tak lama, Hui Chol pun datang dengan kondisi kaki yang juga terluka. Dari situ, semua orang menyadari bahwa pasangan tersebut baru saja terlibat pertengkaran hebat. Ketika Hui Chol mengajak Unam pulang, ia menolak. Saat itu, gelang yang dikenakannya tiba-tiba terputus, dan Hui Chol langsung menyadari sesuatu. Tato di tangan Unam sangat mirip dengan milik Dongju. Pada saat itulah, ia semakin yakin bahwa Unam dan Dongju memang memiliki hubungan khusus di masa lalu. Karena situasi ini berkaitan dengan masalah keluarga besar, Dongju diminta untuk pergi sementara waktu. Kakek Unam pun menyarankan agar suaminya pulang lebih dulu dan membiarkan Unam tinggal di rumah itu untuk sementara. Pak Cha juga meminta suami Unam untuk menjelaskan situasi ini kepada Pak Yum agar ia tidak marah atau bertindak gegabah. Setelah suami Unam pergi, Dongju diam-diam masuk ke kamar Unam, membuat Unam terkejut. Tanpa berkata banyak, Dongju langsung memeluknya dan berbisik bahwa ia akan segera menghubungi Unam lagi. Sebelum pergi, ia memberikan Unam sebuah ponsel sekali pakai. Tak lama setelah itu, ayah tiri Unam datang dan segera menyadari bahwa Dongju baru saja dari sana. Ia lalu mengajak Unam berbicara secara pribadi. Dengan suara serius, ia bertanya apa yang sebenarnya terjadi antara Unam dan suaminya. Unam pun mengakui bahwa pertengkaran mereka terjadi karena suaminya cemburu pada Dongju. Terlebih lagi, suaminya sering menjelek-jelekan Dongju karena mengetahui bahwa mereka memiliki hubungan spesial di masa lalu. Unam sendiri mengaku bahwa ia memang berusaha melupakan Dongju, tetapi ternyata hal itu tidak semudah yang ia kira. Sementara itu, ibu Unam dikejutkan oleh foto-foto yang beredar di internet, foto-foto yang menunjukkan kedekatan Dongju dengan anak Pak Cha. Ia pun mulai panik, begitu pula dengan ayah tiri Unam yang merasa situasi ini bisa semakin rumit. Di sisi lain, Dongju mulai menjalankan rencananya untuk mengambil alih akun Bank Pak Yum. Ia segera menghubungi Guhi, dan mereka sepakat untuk melaksanakan rencana mereka karena hari eksekusi sudah semakin dekat. Keesokan harinya, Dongju tak bisa lagi menahan diri untuk segera mentransfer sisa 30 miliar won kepada Pak Yum. Ia menghubungi Pak Yom dan memberitahukan bahwa uangnya sudah dikirim. Setelah dicek kembali oleh Pak Yom dan para pengawal, mereka mengonfirmasi bahwa uang tersebut memang telah masuk ke rekening mereka. Namun, tanpa membuang waktu, Dongju langsung mengubah kata sandi akun tersebut sebelum Pak Yum sempat menikmati uangnya. Ia segera memberitahu Guhi bahwa hutangnya sudah ia lunasi, bahkan dengan tambahan bonus. Mendengar kabar itu, Guhi langsung merasa gembira. Selain mendapatkan kembali uangnya, ia juga menerima bonus yang tidak ia sangka. Setelah itu, Dongju langsung menelepon Unam dan mengajaknya bertemu di pantai keesokan harinya. Kebetulan, hari itu adalah hari cuti Dongju, dan ia benar-benar ingin menikmatinya. Ia bahkan menyewa kapal pesiar untuk digunakan bersama Unam. Saat waktu pertemuan mereka semakin dekat, Dongju memutuskan untuk turun ke daratan sejenak sambil menunggu Unam. Ia berkeliling, bermain dengan anak-anak, dan menikmati suasana. Saat melihat seorang anak kecil makan es krim, ia pun tergoda untuk membeli es krim juga. Sebenarnya, Unam sudah datang lebih awal, tetapi ia sengaja menunggu di kejauhan. Dari sana, ia terus memperhatikan Dongju. Namun, Dongju yang tidak menyadari keberadaan Unam mulai bertanya-tanya mengapa Unam tak kunjung muncul. Akhirnya, ia memutuskan untuk menelepon Unam. Ketika panggilannya diangkat, Unam malah berkata bahwa ia sedang berada di rumah dan tidak akan datang. Dongju pun merasa kecewa, padahal, kenyataannya Unam hanya ingin memberikan kejutan. Saat ia hendak keluar dari mobilnya, tiba-tiba orang-orang suruhan Pak Yum datang dan menculiknya. Rencana pertemuannya dengan Dongju pun gagal total. Karena tidak melihat Unam datang, Dongju benar-benar percaya bahwa Unam membatalkan pertemuan mereka. Sopir taksi yang mengantar Unam ternyata telah dibayar oleh pengawal Pak Yum agar tidak membocorkan keberadaan Unam. Dengan perasaan kecewa, Dongju kembali ke kapalnya, padahal
ia sudah menyiapkan pakaian untuk dirinya dan Unam agar mereka bisa menikmati waktu bersama. Karena tidak ada pilihan lain, ia akhirnya merekam vlog seorang diri. Dalam video itu, ia menunjukkan kemampuannya bermain alat musik dan berkata bahwa ia telah memperbaiki gelang Unam yang sempat rusak sebelumnya. Setelah menyelesaikan vlognya, ia menghabiskan sisa malam di kapal pesiar sambil menikmati waktu istirahatnya. Namun, tiba-tiba saja seorang pria asing menghampirinya. Tanpa banyak bicara, pria itu langsung mendorong Dongju. Sadar bahwa dirinya dalam bahaya, Dongju berusaha menyelamatkan diri dengan melompat ke laut. Tetapi pria itu terus menyerangnya hingga akhirnya Dongju kehilangan kesadaran dan tenggelam. Ternyata, pria tersebut adalah Heo Il-do, ayah tiri Unam. Ia bertindak atas perintah Pak Yum yang menginginkan Dongju disingkirkan. Il-do sendiri sebenarnya sempat diperingatkan oleh mertuanya untuk tidak terlalu dekat dengan Pak Yum, tetapi ia tetap memilih menuruti perintah itu. Sementara itu, Pak Yum yang mengira Dongju sudah mati merasa lega. Ia bahkan berencana merayakan keberhasilannya. Dengan penuh kepuasan, ia mengatakan bahwa uang yang telah dikirim Dongju cukup banyak dan akan memberikan sebagian kepada Heo Il-do sebagai imbalan atas jasanya. Ketika pengawal Pak Yum mencoba masuk ke akun yang biasa mereka gunakan untuk mengakses uang Dongju, mereka mendapati bahwa akun tersebut tidak bisa diakses. Dengan panik, mereka segera melaporkan hal ini kepada Pak Yum. Salah satu pengawalnya mengungkapkan kemungkinan akun tersebut sudah diretas oleh Dongju. Pak Yum yang sudah mulai kesal semakin emosi. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Dongju masih bisa mengacaukannya bahkan setelah dianggap sudah tidak ada. Dengan penuh amarah, ia segera menemui Heo Il-do dan mengatakan kalau semua uangnya hilang karena rekeningnya diretas oleh Dongju. Il-do yang tidak ingin disalahkan berusaha mencari cara untuk mengalihkan kesalahan. Namun, Pak Yum justru menunjuknya sebagai pihak yang bertanggung jawab dan memintanya untuk mengembalikannya. Apapun yang terjadi, Il-do panik. Ia sama sekali tidak memiliki uang sebanyak itu. Namun, Pak Yum tidak peduli. Dengan nada penuh ancaman, ia mengungkapkan bahwa ia memiliki bukti rekaman tentang semua tindakan Il-do, mulai dari saat ia menyewa kapal hingga ketika ia mencoba menghabisi nyawa Dongju. Sementara itu, Dongju ternyata tidak mati. Ia terdampar di suatu tempat, kembali ke adegan yang sebenarnya telah diperlihatkan di pembukaan episode pertama. Orang yang menemukan Dongju bukannya menyelamatkannya, melainkan hanya mengambil jam tangan miliknya, lalu membiarkannya hanyut kembali ke laut. Malam harinya, orang itu sedang menikmati makan malam dengan tenang. Namun, tiba-tiba Dongju muncul di hadapannya. Ia terkejut bukan main dan mengira hantu. Namun, sebelum ia bisa melakukan sesuatu, Dongju tiba-tiba pingsan di depannya. Dengan kebingungan, akhirnya ia memutuskan untuk menolong Dongju. Sementara itu, di rumah Pak Cha, suasana justru jauh lebih damai. Pak Cha sedang menikmati mie instan buatan cucunya, Taeyun, yang memang sangat ia sukai. Namun, Unam yang sudah lama tidak berselera makan, malah mengambil kembali mie tersebut. Tidak lama kemudian, Il-do pulang dalam keadaan tertekan. Ancaman Pak Yum masih menghantuinya, membuatnya putus asa. Ia pun memutuskan untuk pergi ke brankas milik mertuanya, berharap bisa menemukan sesuatu yang bisa menyelamatkannya. Ingatan tentang sebuah buku yang menyimpan password brankas itu muncul di benaknya. Dengan buru-buru, ia mencari buku tersebut, memotretnya, lalu mencoba memasukkan kode yang tertera. Namun, ketika ia memasukkan password, sistem justru menunjukkan pesan error. Ia baru sadar, password itu sudah diganti oleh Pak Cha. Il-do benar-benar hancur. Ia kini tidak tahu harus berbuat apa lagi. Jika saja ia mendengarkan peringatan mertuanya untuk tidak berurusan dengan Pak Yum, semua ini tidak akan terjadi. Tapi sekarang, ia sudah terjebak. Sementara itu, di tempat lain, Dongju perlahan mulai sadar.